Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita ingin berbagi cerita. Pada waktu dahulu diceritakan ada seorang ulama yang saleh, yang baik. Kemudian dia punya saudara yang saleh. Dan dia dengan saudaranya yang saleh ini terpisah dengan jarak yang jauh. Pada suatu ketika orang yang soleh ini ingin mengunjungi saudaranya yang soleh. Lalu dia berangkat mengunjungi saudaranya yang soleh itu. Sampai ke tempat saudaranya, dia ngetuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Lalu dijawab dari dalam. Yang di dalam nih perempuan jawab, bukan jawab salam, tapi jawab ini, siapa? Lalu yang di depan tamu ini jawab, ini saya si Fulan, saya ini saudaranya si Fulan, suamimu. Oh gitu. Udah dibukain lawang, nggak disuruh masuk, Nah, tapi yang namanya saudara masuk aja, dia duduk di dalam. Yang istrinya ini ngomel aja, apa saudaramu itu kerjaannya hari-hari cuma cari kayu bakar aja, hidup miskin kok betah, ngomel aja, pokoknya ngomel terus. Tapi si tamu diam aja dengarkan, tapi sambil mikir, kok bisa ya saudara saya ini orangnya soleh, dapat istri kok kayak gini, pikirnya begitu. Nah, terus lama-lama dia nunggu, akhirnya datanglah saudaranya itu dari hutan dengan membawa kayu bakar. Tapi ada yang aneh di sini. Kenapa? Saudaranya ini datang tanpa membawa kayu bakar, sedangkan kayu bakarnya itu dibawakan oleh singa. Jadi kayu bakarnya itu di atas punggung singa, yang membawa kayu bakarnya itu singa. Jadi hebat orang ini. Dia datang itu yang bawakan kayu bakarnya singa. Sampai ke rumahnya, kayu bakar diturunkan dari singa, kemudian singa itu menunduk hormat kepada saudaranya tadi, lalu pergilah singa itu. Masuklah dia menemukan saudaranya dalam, akhirnya dia ngomong-ngomong di dalam, suaminya udah datang, si istri yang tadi tetap aja ngomel ya, tapi suaminya diam aja kayak nggak dengar. Biarin aja pokoknya, kayak orang nggak dengar, diam aja dia, terus aja ngomel. Akhirnya setelah selesai ngobrol selesai, akhirnya orang yang soleh ini pengen pulang lah. Tamu sih pengen pulang, akhirnya tamu pamitan pulang lah. Setelah tahun berikutnya, tahun yang kedua, yang berikutnya, orang ini, tamu ini datang lagi, ngetuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata yang di dalam, siapa? Saya Fulan, saudaranya dari suamimu. Oh iya, dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu, kamu mau nunggu di dalam, mau nunggu di luar? Kalau mau nunggu di dalam, tunggu dulu, saya mau masang hijab. Artinya jangan langsung masuk. Akhirnya si perempuan tuh masang hijab, pakai pakaian syar'i, pakai hijab. Akhirnya yang si tamu masuk, duduk, disajikan minum, sajikan makanan. Lalu dia mulai berpikir, ini kok beda. Yang kemarin kok istrinya itu jahat banget, sekarang kok baik banget gitu, kenapa? Akhirnya lama menunggu, datanglah suaminya, saudaranya tadi datang. Ada yang aneh, tapi dia datang tidak lagi bawa kayu tidak lagi beserta singa, tapi sendirian dengan memikul kayu bakar. Bawahnya kayu bakarnya dipikulnya sendiri tanpa ada singa yang menolongnya. Nah, lalu setelah dia ngobrol, di saat ngobrol istrinya tadi datang menyuguhkan makanan, melayani. Artinya dengan suami dia melayani, taat, patuh, apa kata suami diturutin. Suaminya datang dilayanin, pokoknya wah baiklah istrinya ini. Lalu si tamu ini bingung, ini ada apa, ini rahasia apa ini. Setelah selesai berbicara, akhirnya dia mau pulang, pamit pulang. Tapi sebelum pulang, di luar dia nanya dulu dengan saudaranya, saya ada yang heran dengan kamu, katanya. Loh, apa yang diherankan? Dulu saat saya datang, itu istrimu itu jahat banget, adabnya nggak bagus, dan kamu datang bawa kayu bakar dibawakan singa. Sekarang istrimu solehah banget. Wah, ini istrimu sekarang bagus banget. Nah, terus tapi kamu datang nggak lagi bawa singa, tapi dipikul sendiri. Ini rahasianya apa? Masalahnya apa?
Lalu saudaranya ini cerita, dulu aku dapat jodoh itu perempuan yang jahat adabnya. Jadi di rumahku tuh dia cuman bisanya ngomel aja. Ya tapi aku sabar aja nggak kuladanin. Dijawab enggak, biarin aja pokoknya, biarin aja dia ngomel sampai dia puas. Ya, tapi nggak mau buyang-buyang, nggak bosan-bosan. Jadi aku di rumahku nggak dapat kebahagiaan karena istriku nggak soleha. Jadi jauh kalimat baiti jannati, ya apa, rumahku surgaku, yang ada adalah baiti nari, rumah adalah nerakaku. Jadi aku nggak bahagia di rumah tapi aku sabar. Nah Allah itu maha adil. Karena aku di rumah tidak bahagia, maka di luar rumah aku diberikan kebahagiaan oleh Allah. Karena di rumah istriku macam-macam, ganas, garang, lalu di luar Allah Ta'ala jadikan semua binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang itu jinak denganku. Mereka menurut denganku, mereka patuh denganku, mereka itu menghibur denganku. Jadi aku di rumah tidak bahagia, maka di luar aku dapat kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Allah maha adil. Nah, istriku yang dulu itu meninggal, katanya itu. Sudah mati istriku yang dulu itu. Lalu kawinlah aku lagi dengan perempuan yang solehah ini. Alhamdulillah, kalau yang ini luar biasa solehahnya. Kalau ini betul-betul baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, karena di rumah aku sudah dapat kebahagiaan, maka di luar kebahagiaan-kebahagiaan yang dulu itu dicabut Allah Ta'ala. Singa nggak lagi jinak denganku, binatang lain nggak lagi menghibur denganku, nggak lagi. Nah, dan aku santai saja, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena di rumah aku sudah bahagia. Nah, itulah rahasianya. Jadi pesannya, kita itu jangan memaksakan punya pasangan yang memberikan kebahagiaan, tapi sabarlah, bersadarlah kepada Allah Ta'ala. Ada di rumah kita tak dapat kebahagiaan, insya Allah Allah sudah siapkan kebahagiaan lain di dalam diri kita, pada diri kita. Sabar saja, yakin saja pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha adil, dia akan memberikan apa yang secara adil. Kalau di rumah tidak diberikan kebahagiaan, maka di luar insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan. Tapi maaf, bukan berarti punya istri simpanan, bukan begitu maksudnya, tidak. Nah, ada yang bilang, Pak Ustadz, saya itu di rumah nggak bahagia, di luar juga nggak bahagia. Oh, mungkin masalahnya kamu aja yang kurang peka. Semua yang dilihat itu yang sedih-sedihnya aja. Kamu fokus pada satu kesedihan musibah yang diberi Allah Ta'ala, sehingga kamu lupa dengan nikmat yang banyak diberi Allah Ta'ala. Padahal banyak nikmatnya, tapi karena kamu terlalu fokus dengan musibah, sehingga kamu lupa dengan nikmat. Allah itu maha adil, yakinlah dia pasti akan berikan kebahagiaan kepada kita dengan jalannya Allah Ta'ala. Allah berikan apa yang kita butuhkan, tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.